Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang sunnah berpuasa dan perkara yang diharamkan untuk berpuasa. Jadi puasa itu ada banyak macamnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, malah ada waktu yang diharamkan berpuasa. Penasaran? Pengen tahu? Oke, kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya'a. Ta'jilul fitri wa ta'khirus suhuri wa tarkul hajri minal kalamil fahishi. Ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sunnah ketika melakukan puasa. Wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya. Sunnah berpuasa itu ada 3 perkara. Ingat ya, ada 3 perkara. Nah, apa sih kesunahan kita dalam melakukan berpuasa di bulan Ramadan ini? Nah, yang pertama adalah ta'jilul fitri. Maksudnya adalah menyegerakan berbuka. Jadi ketika waktu surup atau waktu matahari itu terbenam, maka kita harus segera berbuka puasa. Nah, jika kita sudah yakin itu ya, yakin mataharinya sudah terbenam di barat ya, sudah terbenam, yakin, maka segera berbuka. Nah, kalau misalnya kita belum yakin nih, belum yakin, masih ragu-ragu, stop, jangan berbuka dahulu. Buka belum ya? Kayaknya belum deh, buka belum ya? Nah, kalau masih ragu-ragu, jangan langsung berbuka. Sekarang sih gampang ya, tinggal setel TV, RCTV ya, promosi jadinya ya. Nah, atau lihat di Trans 7 juga kan ada itu, adzan waktu Cirebon dan sekitarnya. Atau gampang kita tinggal di Google ya, Google klik waktu daerah Cirebon dan sekitarnya misalnya, nanti keluar. Nah, jam berapanya kalau masih ragu. Nah, sebenarnya kalau dalam Islam itu cirinya adalah terbenamnya matahari. Nah, itu waktu berbuka. Sekarang sudah canggih, jadi jangan pernah ragu lagi ya. Itu yang pertama, menyegerakan berbuka. Kalau yakin, kalau belum jangan. Nah, ketika berbuka ini disunahkan lagi ya, yaitu berbuka dengan kurma yang kering. Nah, itu menurut anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang buru-buru nyari kurma ya, karena lagi corona, susah nyari kurmanya misalnya, nggak ada di kitanya, nggak ada kurmanya, maka sunahnya diganti dengan minum air putih. Nah, kalau sekarang sih elit-elit ya, waktunya buka puasa es buah, atau apa lagi, es jus, atau apa lagi, wow ya, macam-macam lah ya, kolak ya, kalau wong Jawane kolak ya, itu, atau bubur cendol dawet ya, cendol dawet banyak sekali sekarang. Ada yang sampai ketika berbuka jejer, ada cendol, ada dawet, ada es jus, ada es kelapa muda, ada es kelapa tua, ada daun muda pokoknya banyak sekali. Zaman sekarang itu kalau berbuka itu komplit, ada gorengan pia-pia, gorengan aci, ada gorengan apalagi golongan gedang, pisang dan sebagainya, banyak sekali itu ya. Nah, tapi yang sunahnya adalah memakan kurma kering ketika berbuka, atau kalau tidak ada cukup meminum air putih. Nah, itu baru tempur makan yang lainnya ya, jangan langsung es, nanti dulu. Nah, itu ya yang pertama, yaitu berbuka, menyegerakan berbuka. Kemudian yang kedua, wa ta'khirus suhur, mengakhirkan sahur. Nah, enak nih ya bagi orang yang tidurnya rada lama ya, akhir sahurnya. Tapi bukan itu maksudnya ya. Ya, mengakhirkan sahur ini selama tidak mengalami keraguan masuknya waktu subuh. Jadi kalau orang tersebut
ragu, aduh udah subuh belum ini, udah fajar belum ini, ragu begitu, maka jangan diakhirkan, lebih baik ya hati-hati, ihtiyat. Nah kalau misalnya kitanya ragu, tapi kalau kita yakin, nah kita makan sahurnya diakhirkan. Caranya gimana? Berhenti dikala waktu imsak makannya, supaya tidak ragu-ragu lagi, itu ya. Atau 5 menit 7 menit sebelum waktu subuh tiba, supaya jangan merasa ragu ya. Nah gimana kalau misalnya kita bangunnya pas waktu imsak, kalau makan kayaknya nggak keburu? Nah maka gampang solusinya, cukup kita meminum air saja ya, itu sudah mendapatkan kesunahan dalam bersahur, walaupun hanya seteguk air nggak apa-apa, atau seteguk galon. Seteguk galon yang melendung uteng. Nah itu ya. Nah jadi lebih baik sahur itu diakhirkan ya sekitar 20 menit menjelang subuh ya, atau setengah jam lah sebelum subuh pas itu. Nah yang perempuan sih biasa, ibu-ibu sih ya nyiapkan dulu, masak dulu, ngangetin dulu, nyiapin kopi, nyiapin teh, nyiapin susu dan sebagainya. Itu ya. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, sunnah dalam berpuasa adalah tarkul hijri. Tarkul hajri minal kalamil fahish. Ya, meninggalkan perkataan yang jelek. Awas nih, ya. Nah, maksudnya apa? Menjaga lisannya dari bohong atau gibah. Gibah itu apa? Ngerasani wong. Ya, ngerasani wong itu ngandak nang wong. Bahasa Jawa itu sih ya. Ya pokoknya gibah lah, udah tahu sendiri lah pasukan gibah apa? Gibahers. Nah, itu kalau bisa selama berpuasa jangan gibah ya. Tahan dulu. Nanti gibahnya setelah berbuka puasa aja ya, karena akan menghilangkan pahala berpuasa. Puasa diterima tapi pahalanya nanti habis. Nah makanya banyak orang-orang yang berpuasa, dia hanya mendapatkan lapar dan minum saja, tapi pahalanya hilang karena diantaranya ini gibah ya. Jangan gibah. Atau sesama gibah, contohnya seperti mencela orang lain, mencaci maki, apalagi mengumpat orang lain, apalagi pokoknya perkataan-perkataan jelek lah ya, perkataan jelek. Meninggalkan perkataan jelek itu ya yang menjadi kesunahan dalam berpuasa. Nah misalnya ada orang yang dianiaya atau dicaci maki oleh orang, kamu itu ini itu. Nah maka gimana caranya untuk menghadapi orang yang semacam itu? Nah, kalau bisa kita nasihati dia dengan baik-baik, dengan perkataan yang baik. Kalau memang kita tidak mampu untuk menghadapinya, maka kita cukup berkata kepada dia, ana sho'imun atau inni sho'imun. Nah, ya, inni sho'imun, sesungguhnya saya berpuasa, sedang berpuasa, atau ana sho'imun, saya sedang berpuasa. Nah, begitu caranya ya kalau kita menghadapi orang-orang yang mencela atau mencaci maki kita, atau orang yang mengajak duel dengan kita misalnya ya, tinggal bilang ini sho'imun kalau kita tidak bisa menasihatinya dengan baik. Nah cara mengucapkannya itu 2-3 kali, ana sho'imun, afwan ana sho'imun, atau mohon maaf saya berpuasa, sedang berpuasa. Nah ini ada 2 pendapat ya. Ada menurut Imam Nawawi itu cara mengucapkannya itu harus dengan lisan, ana sho'imun, ngomong ke orangnya langsung. Atau kalau menurut Imam Rafi'i itu cukup di dalam hati saja ngomongnya. Itu ya. Nah, jadi lebih baik sih diucapkan. Nanti orangnya nggak tahu, malah kita jadi disangka sombong dan sebagainya. Makanya lebih baik diucapkan. Kalau ada yang marah-marah, ana sho'imun, mohon maaf saya sedang berpuasa. Nah, insya Allah tidak ada perdebatan atau perselisihan yang meningkat ke level selanjutnya. Nah, itu cara menghadapi orang-orang yang mencaci maki kita ketika sedang berpuasa. Tinggal bilang ana sho'imun. Ya, jelas ya. Oke, kesimpulannya dalam berpuasa ini
kita supaya mendapatkan kesunahan ada 3 macam. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Ini mah udah pasti ya, banyak orang yang menyegerakan berbuka, malah udah pada nungguin. Kalau misalnya mau berbuka, sudah kumpul, makanan sudah lengkap, tinggal lep ya, itu kayak sosis ya. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Nah, ini. Dan yang ketiga adalah meninggalkan ucapan yang jelek seperti berdusta dan sesamanya. Itu adalah kesunahan kita dalam berpuasa. Oke, kita lanjut ke perkara yang diharamkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu siyamu khamsi ayyamin fil al-aidain al-aidan wa ayyamut tasyriqi tsalatsah. Haram puasa dalam 5 waktu, 5 hari. Awas. Jadi setahun itu ada puasa yang diharamkan. Ya, kan tadi udah dijelaskan ada puasa yang wajib, yaitu puasa bulan Ramadan. Ada puasa yang sunnah, banyak puasa sunnah ya. Kayak puasa Senin Kemis, puasa Nabi Dawud yang 1 hari puasa 1 hari tidak. Ada puasa Asyura, puasa tanggal 8-9 Dzulhijjah, ada puasa Rejab, Sya'ban dan sebagainya, puasa hari kelahiran dan sebagainya. Banyak sekali ya sunah-sunah puasa juga. Nah, yang ketiga ini adalah puasa yang diharamkan. Nah, awas nih, selama setahun 5 hari yang tidak boleh berpuasa, malah haram. Kalau puasa malah dosa. Aneh ya, orang puasa malah dosa. Nah, itu ya, karena ini sudah ada dalam nas Al-Quran. Kapan waktunya? Yang pertama adalah puasa ketika hari raya Idul Fitri. Nah, setelah kita berpuasa bulan Ramadan sempurna, nah kita akan merayakannya dengan sholat dengan hari raya Idul Fitri. Nah, di hari itu kita tidak boleh puasa, haram hukumnya ya, nggak boleh. Awas, jangan mentang-mentang saya lagi puasa ini nih dalail misalnya, puasa tahunan, pas hari raya puasa, wah ya geblek itu namanya ya, nggak boleh seperti itu. Nah, yang kedua adalah puasa hari raya Idul Adha. Nah, awas nih, yang puasa tahunan juga, mentang-mentang puasa tahunan, hari raya Idul Adha masih puasa juga, nah haram hukumnya ya. Itu yang kedua. Kemudian yang 3 harinya itu adalah dinamakan hari tasyrik. Kapan hari tasyrik? Hari tasyrik itu adalah hari setelah hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, dan 13 Dzulhijjah. Jadi tanggal 10 kan hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Kemudian besoknya tanggal 11, 12, 13 ini dinamakan hari tasyrik. Nah, di hari itu haram melakukan berpuasa. Nah, jadi kalau laki-laki, kalau perempuan itu ketika puasa tahunan banyak bonusnya ya. Di samping 5 waktu haram berpuasa juga ketika dia sedang haid atau nifas atau wiladah. Nah, tapi kalau untuk laki-laki itu setahun itu cuma 5 bonusnya atau haram berpuasanya, yaitu tadi Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari setelah Idul Adha. Nah, ini ya, jangan maksa ya, jangan ngeyel. Orang udah jelas-jelas itu haram masa puasa, ya dosa nantinya, bukannya malah mendapat pahala. Sama, udah jelas dari pemerintah, dari MUI, jangan menyelenggarakan sholat Jumat di masjid, masih ngeyel. Akhirnya ada yang kena dan ODP semua. Nah, ini ya, kita itu harus mengikuti apa yang disarankan oleh pemerintah. Kok pembahasannya sampai ke situ-situ. Oke, kita balik lagi ya. Itu jelas ya. Waktu haram berpuasa ada 5 hari. 1 Idul Fitri, 2 Idul Adha. Yang 3, 4, 5 adalah 3 hari setelah Idul Adha. Oke, selesai ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang makruh tahrim atau makruh tahrim berpuasa. Maksudnya apa? Makruh tahrim, dihukumi makruh tahrim, makruh yang cenderung menuju haram. Artinya kita tidak boleh melakukannya, kita tinggalkan ya. Nah, makruh tahrim dalam berpuasa ini adalah puasa di hari syak, di hari ragu-ragu, tanpa ada sebab yang menuntut untuk puasa pada hari itu. Jadi makruh tahrimnya berpuasa itu adalah puasa di hari syak tanpa ada sebab yang menuntut untuk puasa pada hari itu. Nah, hari syak itu kapan sih?
Hari Syak, Yaumus Syak adalah hari tanggal 30 bulan Syakban. Nah, biasanya kan kadang hari puasa Syakban itu bulannya ya, atau Rowa kalau bahasa Jawanya, itu kadang 29 ya, kadang 30 hari. Nah, makanya kalau misalnya Syakbannya itu sampai 30 hari, nah itu namanya Yaumus Syak. Ya, tanggal 30 Syakban tuh berarti Yaumus Syak. Hari tanggal 30 bulan Syakban. Nah, kok bisa dinamakan Yaumus Syak? Nah, ada beberapa ininya ya, poinnya ya. Yang pertama, ketika hilal tidak terlihat di malam hari sebelumnya. Jadi misalnya besok tanggal 30 nih. Ya, sekarang tanggal 30 misalnya nih. Nah, sebelumnya malamnya itu dilihat hilalnya, sudah terlihat belum? Nah, kalau belum terlihat, padahal langitnya dalam keadaan terang. Seperti ini, langitnya terang ya. Nah, tapi tidak terlihat hilalnya. Nah, itu maka dinamakan Yaumus Syak, ketika tidak terlihat hilalnya. Berarti tanggal 30 Syakban itu tidak boleh berpuasa. Ya, haram, makruh yang cenderung ke haram, makruh tahrim ya. Nah, misalnya ada yang melihat ya, tapi yang melihatnya itu adalah anak kecil atau seorang budak misalnya. Nah, sekarang udah nggak ada budak ya. Nah, atau orang fasik yang melihatnya hilalnya, maka itu tidak kuat ya. Nah, makanya di Yaumus Syak itu tidak boleh melakukan puasa, kecuali tadi tuh ya, kecuali ada sebab yang menuntut untuk berpuasa. Apa itu sebabnya? Contohnya adalah seperti orang yang berpuasa qadha bulan Ramadan misalnya. Kemarinnya dia ada 1 hari tidak berpuasa, nah diganti puasa qadha di Yaumus Syak, nggak apa-apa kalau itu. Atau puasa nadar. Puasa nadar itu misalnya dia itu akan puasa apabila dia mendapatkan apa misalnya, mendapatkan keinginannya. Contohnya misalnya dia ingin beasiswa ke luar negeri dan dia mendapatkannya dan dia berjanji untuk berpuasa. Nah, itu namanya puasa nadar. Itu boleh di Yaumus Syak, di hari keraguan itu, di tanggal 30 Syakban. Itu diperbolehkan untuk berpuasa. Kalau tidak ada yang menuntut hal itu ya, ada sebabnya, maka itu tidak boleh dilakukan puasanya. Sama juga yang contoh selanjutnya adalah puasa Nabi Dawud, yaitu puasa 1 hari 1 tidak misalnya. Nah, itu juga boleh. Nah, jadi 1 hari puasa 1 hari tidak. Nah, kebetulan pas tanggal 30 itu adalah dia waktunya berpuasa, maka itu boleh dilakukan puasa di hari Syak itu. Ya, itu ya. Jadi makruh tahrim ini ya lebih cenderung nantinya ke hukum haram, tapi masih di bawah haram ya hukumnya. Jadi dosanya masih, kalau levelnya tuh haram terus makruh tahrim baru ya. Nah, itu masih di bawahnya. Tapi ya lebih baik kita menjauhinya, tidak melakukannya, karena itu sudah lebih ke haram. Contohnya apa? Seperti sholat ketika setelah sholat subuh ya, itu juga makruh tahrim namanya. Atau sholatnya setelah sholat asar misalnya, kan nggak ada tuh ba'diyah asar atau ba'diyah subuh tuh nggak ada. Nah, itu makruh tahrim namanya ya, tidak boleh dikerjakan, lebih baik tidak dikerjakan, karena makruhnya ini cenderung ke barang yang haram ya. Jelas ya, itu adalah ulasan singkat tentang sunnah berpuasa, tentang waktu yang diharamkan untuk berpuasa, dan hari Syak di mana itu dimakruhkan, makruh tahrim ketika melakukan puasa di hari Syak ya. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan lindungan Allah SWT. Insya Allah semuanya akan mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya, semoga manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.